Shalom, Bapak Ibu Sobat BSJD yang terkasih dimanapun berada. Selamat berjumpa dalam program renungan kita pada hari ini. Saya Pikaris Apriliano Kurniawan dari Resort Charles Tapin, Jemaat GKI Pitak Jaya akan membawa kita dalam renungan bersama kali ini. Sebelum kita merenungkannya, mari bersama kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, syukur dan hormat kami haturkan bagimu, karena kasih setiamu membawa kami untuk selalu mengingat akan kebaikan Tuhan dalam setiap pertolongan, bahkan kelimpahan berkat kepada kami. Pada saat ini kami menyerahkan hidup kami, bahkan melalui perenungan firman yang bersama kami baca dan renungkan. Urapilah kami dengan hikmat dan pengertian yang berasal daripada Engkau, agar firman ini dapat bertumbuh dan berbuah dalam tutur kata dan perbuatan kami. Amin. Nas yang menjadi dasar perenungan kita terdapat pada Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga 20. Namun saya akan membacakan hanya ayat yang ke-11 hingga 15. Dengan perikop gembala-gembala. Di ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sobat BSJD yang terkasih, tidak asing bagi kita mendengar nas ini karena Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengarnya pada ibadah dan perayaan Natal yang Bapak Ibu ikuti selama Desember ini. Apalagi nas ini juga berkaitan dengan tema PGI tahun ini. Namun, makna dari nas ini tentu tidak akan berkurang, karena ini merupakan sebuah kabar sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Memahami keadaan gembala. Sebagai orang-orang minoritas sosial, mereka tentu sering mengalami keadaan yang pahit dan tidak menyenangkan karena status mereka. Hinaan dan ejekan tentu mereka sering rasakan dalam kehidupan mereka. Tetapi Allah sendiri menggunakan keadaan ini menjadi sebuah anugerah bagi mereka karena dapat mendengar kabar sukacita kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Melalui kabar ini, respon para gembala menjadi contoh bagi kita bahwa mereka sendiri menaruh rasa percaya akan semua berita yang disampaikan tanpa keraguan, walaupun belum melihat bukti lahirnya Yesus Kristus itu sendiri. Mereka memilih untuk percaya dan berangkat untuk melihat bukti tersebut. Dan akhirnya terbukti bahwa Yesus Kristus telah lahir di kota Betlehem. Sobat BSJD, Allah hadir memberi kita sebuah tanda kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Bukti dalam kesederhanaan kelahiran Yesus Kristus ialah Ia lahir tanpa sesuatu yang megah dan mewah. Namun sorga tetap merayakan dan memuliakan Dia. Alangkah berharganya sebuah pelajaran hidup yang diajarkan
bagi kita pula bahwa sederhana tidak selalu tentang hal yang rendah. Namun dalam kesederhanaan, Allah mampu menghadirkan sukacita, berkat, dan kasih karunia-Nya bagi hidup kita semua. Layaknya para gembala, kita juga orang yang sama, mengalami berbagai keadaan hidup, namun juga menerima kabar sukacita itu. Namun, bagaimana dengan respon kita? Apakah kita sudah percaya dan bertindak dalam hidup kita untuk merespon kabar baik ini bagi orang-orang di sekitar kita? Jika kita sudah melakukannya, berbahagialah kita yang telah menjadi pelaku firman dan orang yang mensyukuri hidup dalam Tuhan. Salam Natal bagi kita semua. Kiranya Allah yang pengasih, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, memampukan kita untuk menghayati bahwa hidup dalam kesederhanaan juga dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, atas segala keberadaan hidup kami pada hari ini. Dalam segala kesederhanaan yang Kau hadirkan dalam kelahiran anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami semua. Bahwa dalam keberhidupan kami pada hari ini pun, segala kemewahan dan juga hingar-bingar kehidupan tidak dapat menggantikan tentang kemuliaan Tuhan yang hadir dalam kesederhanaannya. Ya Allah yang baik, ajarkanlah kami untuk selalu mampu menghayati akan kehadiran, bahwa Engkau sendiri mampu menyerahkan diri-Mu untuk kami. Dan pada hari ini, biarkan kami juga mampu menyerahkan diri kami kepadamu. Biarkanlah kami mampu dituntun, dijauhkan dari segala hal-hal yang jahat, namun didekatkan dengan hal-hal baik yang Engkau nyatakan bagi kami setiap hari. Biarkanlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Terima kasih ya Allah yang baik. Kami menyerahkan hidup kami hanya kepada-Mu. Seluruh hidup kami tertuju hanya kepada Allah saja. Kepadamu kami telah berdoa. Amin.